selamat datang kembali di Scratchin. Di channel ini, aku, Lisa, akan mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama bersenang-senang di Scratch. Nah teman-teman, di video hari ini kita akan bersama-sama untuk bikin game matematika nih. Kita akan bikin game untuk tambah-tambahan. Bikinnya sama sekali nggak sulit loh, aku yakin teman-teman pasti bisa ngikutin. Oh ya, sebelum kita mulai, gamenya kayak gini nih. Oke, jadi itu tadi yang bakal kita buat. Yuk kita sekarang ke proses buatnya. Oke teman-teman, kita bisa mulai untuk kodenya nih. Jadi pertama kita kasih nama dulu ya untuk project kita hari ini, namanya matematika. Oke, seperti yang teman-teman lihat di contoh tadi, aku belum pakai kucing yang ini. Jadi kita akan hapus, lalu kita cari sprite yang tadi aku pakai. Nah, yang tadi aku pakai itu namanya Nano teman-teman. Nih. Oke, selain kita pakai si Nano, kita juga pakai backdropnya nih. Backdropnya yang aku pakai itu judulnya Concert, yang ungu ini. Oke, di sini kalau aku lihat-lihat nanonya terlalu kecil ya teman-teman, jadi aku akan gedein mungkin sekitar 150. Oke, sudah pas. Terus untuk posisi nanonya ini bebas ya teman-teman, aku akan taruh di sekitar sini aja, nggak di tengah juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita bakal siapin untuk variabel nih teman-teman. Variabel ini fungsinya untuk menampung atau menyimpan angka-angka gitu teman-teman. Nah, di sini aku akan bikin yang pertama itu angka pertama dulu. Untuk yang nanti ditambahkan dengan angka kedua. Terus nanti angka pertama ditambah angka kedua juga bakal aku simpan di sebuah variabel yang namanya jawaban benar gitu ya. Selain itu aku juga bakal simpan skornya atau nilai, dan juga aku akan simpan berapa kali kita main. Jadi kita bikin jumlah main. Jadi ini variabel-variabel yang kita butuhkan, cuman ini nggak perlu ditampilin teman-teman. Jadi centangnya tinggal dimatiin aja di sini. Oke teman-teman, sekarang kita bisa lanjut nih ke kodenya. Seperti biasa kita ke events dulu. Kita ambil when start click atau when flag click. Nah, di awal mulainya game, aku mau atur supaya skor dan juga jumlah mainnya itu dipastikan 0. Jadi kita pergi ke variabel untuk ambil set nih teman-teman. Kita pertama set dulu nilainya jadi 0. Kita juga atur jumlah mainnya jadi 0. Setelah itu kita bakal mulai ke game utamanya nih. Kita bakal ambil forever nih. Kita ke control, kita ambil perulangan forever. Nah, di dalam forever ini kita bisa ngatur nih untuk angka pertama dan juga angka keduanya. Jadi kita ke variabel, kita ambil set. Kita langsung ambil 2 kali aja teman-teman ya. Set angka pertama dan juga angka kedua. Nah, untuk angka-angkanya ini aku mau mereka acak. Jadi kita bakal ke operator untuk ambil pick random. Angkanya bebas teman-teman, cuma di sini aku ambil 1 sampai 3 aja dulu. Ini untuk soal kita udah diatur di sini. Kemudian kita juga harus atur, kita simpen jawaban benarnya nih teman-teman. Jadi kita juga ambil set lagi, set jawaban benar. Nah, nilai dari variabel jawaban benar ini nanti adalah angka pertama ditambah dengan angka kedua. Jadi kita bisa pergi ke operator, kita ambil yang plus nih, sesuai dengan pertanyaan kita nanti. Nah, di plus ini diisi dengan, kita ke variabel lagi. Ini bisa diambil nih teman-teman. Kita ambil di sini angka pertama ditambah dengan angka kedua. Nah, sampai sini ini soal dan juga jawaban kita sudah tersimpan di variabel-variabel ini teman-teman. Selanjutnya kita bakal tampilin nih pertanyaan kita. Jadi nanti pertanyaannya itu tampilnya itu seperti dialog yang diucapkan sama si Nano ini teman-teman. Jadi kita bisa ke sensing dan di sini kita bakal ambil ask. Kita taruh di dalamnya forever nih teman-teman. Nah, kita akan tanya angka pertama ditambah angka kedua hasilnya berapa. Sini kita butuh operator untuk join teman-teman. Jadi join ini bisa menggabungkan antara tulisan dan juga variabel. Kita di sini butuh 3 nih teman-teman. Jadi kita ambil join, diisi join lagi, satu lagi diisi join lagi. Ini mau diisi apa nih? Kita ke variabel dulu. Jadi kita akan tanya angka pertama. Terus di sini adalah tanda tambah. Jangan lupa dikasih spasi ya teman-teman. Jadi spasi.
tanda tambah, spasi, ditambah angka kedua, kita akan kasih tanda tanya di belakangnya, spasi tanda tanya. Nah, kode ini nanti akan menampilkan angka pertama tambah angka kedua tanda tanya. Nah, sampai sini kita coba run dulu deh. Nih kalau kita run, dia sudah menampilkan pertanyaannya nih, 2 tambah 3 berapa? Dan di sini juga ada box untuk kita bisa tulis jawaban nanti. Nah teman-teman, selanjutnya kita bisa lanjut nih untuk periksa apakah jawaban kita benar apa enggak. Jadi cara periksanya itu kita bandingkan antara jawaban yang tadi kita tulis dengan jawaban benar yang ada di variabel. Jadi kita bisa pergi ke kontrol untuk ambil if else nih teman-teman. Nah di dalam if sini kita bisa ambil operator, kita ambil yang pembanding sama dengan nih. Nah jawaban kita itu tersimpan di sini teman-teman, di sensing dan di answer ini. Kalau jawaban kita sama dengan jawaban benar yang ada di variabel, kita akan buat nilai kita bertambah 1. Jadi kita change nilai by 1. Jadi nilai kita akan bertambah 1. Dan supaya kelihatan kalau misalnya kita benar jawabnya, aku mau ganti kostumnya nih. Kita lihat dulu kostumnya di sini. Nano itu kostumnya ada 4. Kalau dia benar, aku mau ganti ke kostum yang nano C nih. Jadi kita pergi ke looks. Untuk switch kostum tuh nano C, kita pasang di sini. Dan kalau salah, aku mau ganti kostumnya jadi nano yang D, yang mukanya agak marah tuh tadi. Nah, karena kostumnya kita ganti-ganti di sini, kita juga perlu untuk pastikan kostum yang pertamanya itu benar. Kita kembali ke atas untuk ambil switch kostum tuh nano A. Kita akan ganti kostumnya jadi yang senyum lagi nih teman-teman. Nah setelah kita bikin soal, kita tanyakan pertanyaannya, kemudian kita cek jawabannya. Ini kita sudah main 1 kali kan teman-teman. Jadi kita akan ke variabel untuk ganti jumlah main kita. Jadi jumlah main kita ditambah dengan 1. Nah teman-teman, kalau udah sampai sini gamenya udah bisa kita cek nih. Coba kita lihat, kita full screen dulu. Kita play nih. Oke, mukanya udah kembali ke senyum, pertanyaannya muncul. Ini juga tempat untuk tulis jawabannya muncul nih teman-teman. Kita coba jawab yang benar dulu ya. Nah ini kostumnya udah berubah jadi nano yang C, atau yang dia seneng teman-teman. Sekarang coba kalau kita jawab dengan jawaban yang salah. Nah kostumnya udah berubah nih jadi nano yang D, atau nano yang marah. Nah kalau tadi game kita udah bisa dimainin, tapi sekarang kita mainnya berapa lama nih teman-teman? Nah kita bakal atur itu, kita akan kode di backdropnya nih teman-teman. Kita bikin kode di sini. Jadi kita bakal atur dia untuk main selama beberapa detik. Mungkin untuk contohnya kita ambil 5 detik dulu. Nah, di sini kita perlu bantuan variabel lagi untuk simpan berapa lama kita mau mainnya nih. Jadi kita bikin variabel baru, kita tulis waktu main gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi kita akan ke events dulu. Untuk seperti biasa kita ambil when start click-nya. Kita akan set waktu main kita. Set waktu main kita jadi 5 detik dulu nih di sini. Nah, untuk ini juga kita perlu yang namanya timer nih, teman-teman. Di sensing ini kita bisa lihat ada timer nih di sini. Nah, jadi kita akan atur kalau misalnya waktu di timer sudah lebih dari waktu main kita bakal kirim broadcast untuk selesai main 1 kali. Kemudian kita juga akan stop all supaya kode-kodenya semuanya berhenti. Pertama kita ke control dulu untuk ambil forever nih, teman-teman. Nah, di dalam forever-nya kita isi pakai if. If-nya apa? Kita ke operator, kita ambil yang lebih besar nih. Jadi, kita ke sensing. Jadi, kalau misalnya timer yang berjalan di Scratch ini sudah lebih dari waktu main yang kita atur di variabel, kita akan kirim broadcast nih, teman-teman. Kita akan kirim broadcast, new message kita bikin selesai gitu aja ya. Kita broadcast selesai, kemudian kita juga perlu untuk stop all nih, supaya kodenya semuanya nggak berjalan lagi. Nah kalau udah sampai sini kita bisa coba play lagi teman-teman. Kita akan lihat selama 5 detik apakah dia berhenti atau enggak. Jadi kita akan main aja seperti biasa. Nah ini selama 5 detik dia sudah berhenti sendiri nih teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut mohon maaf aku ada yang kelewatan. Ini rekaman tambahan nih teman-teman. Jadi di sensing kita perlu untuk atur ulang timer kita nih, supaya ketika gamenya mulai timernya kembali ke 0 lagi. Kita taruh di paling atas sini teman-teman.
Oke, jadi setelah kita bikin broadcast selesai ini, kita juga akan handle nih broadcastannya di Nano. Jadi kita akan kembali ke Nano. Untuk kita ambil events, kita akan ambil when I receive selesai nih. Jadi ketika permainannya selesai, aku mau Nano itu untuk menampilkan nih skor kita berapa dan juga kita tadi main berapa kali. Jadi kita juga mau mengganti kostumnya menjadi Nano yang B. Sini, sekalian juga di looks kita akan ambil yang C nih. Kita akan bikin Nano untuk bilang kita tadi skornya berapa. Nah teman-teman, untuk itu kita perlu join lagi nih. Sini kita butuh join sekitar 4. Kita bisa ambil dulu di sini ya supaya nanti nggak bolak-balik. Oke, kita akan bilang nilai kamu adalah, kita ambil di variabel kita join lagi nih teman-teman. Kita tulis di sini dari berapa kali main, kita pakai join lagi jumlah main dan kita tulis nih kali main. Nah, di sini contohnya kalau misalnya kita main 5 kali dan nilai kita 3, kita akan ditulis nilai kamu 3 dari 5 kali main seperti itu. Atau kita coba play dulu di sini. Nih, udah muncul nih teman-teman, nilai kamu 4 dari 4 kali main. Coba kalau kita kasih ada jawaban salahnya juga. Nih, nilai kamu 3 dari 5 kali main. Gitu teman-teman. Nah, ini terakhir nih teman-teman. Kalau tadi teman-teman ingat di preview game yang aku tampilin di awal, bisa muncul tombol untuk kita bisa ulang lagi gamenya ketika kita sudah selesai 1 kali main. Nah, jadi kita akan siapin dulu tombolnya. Kita ke sprite untuk ambil button 2 nih. Kita juga perlu customize sendiri. Aku akan pakai yang warna orange saja teman-teman. Kita akan tambah teks di sini untuk main lagi. Kita juga bisa atur posisinya supaya ada di dalam tombolnya. Oke, setelah itu kita bisa kembali ke kode untuk pindah dulu posisinya ini. Posisinya bebas ya teman-teman, di mana aja. Aku akan taruh di pojok sini. Nah, selanjutnya kita bisa ke kodenya nih. Kita ambil dulu when start click. Nah, di awal gamenya kita belum mau dia untuk muncul nih teman-teman. Jadi kita ke looks untuk hide dia dulu. Dan dia akan baru muncul ketika kita sudah selesai main atau ketika kita terima broadcast selesai. Kita ambil ke show sekarang. Selanjutnya, supaya tombol ini berfungsi dengan baik, kita juga kasih kode when the sprite click, atau ketika tombol ini diklik, kita akan pertama-tama sembunyikan lagi nih teman-teman. Kita akan hide dulu. Kemudian kita akan kirim broadcast. Broadcastnya itu untuk main lagi. Kita bikin new message, ketik aja main lagi. Oke. Nah, setelah kita kirim broadcast main lagi, kita juga perlu handle broadcast ini di Nano dan juga di backdropnya. Kita pertama ke Nano dulu. Kita ambil when I receive main lagi. Nah, ketika kita mau main lagi, itu kodenya sebenarnya sama aja teman-teman, sama yang dari flag ini. Jadi, kita tinggal duplicate aja. Segampang ini teman-teman. Sama juga untuk yang di backdropnya, kita tinggal ambil when I receive main lagi. Dan kita tinggal duplicate aja kode-kode yang ada di sini. Oke, kalau teman-teman udah sampai sini, ini project kita sudah selesai teman-teman. Kita bisa coba untuk mainin gamenya di sini. Oke, ini untuk yang pertama, nilai kamu 4 dari 6 kali main. Kita coba untuk klik tombolnya. Nah, dia udah bisa muncul lagi nih soalnya, dan dia mulai main lagi kayak biasanya. Nah teman-teman, itu dia tadi project kita untuk hari ini. Gimana-gimana, bikinnya gampang banget kan? Semoga video hari ini bisa menghibur dan juga bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau masih bingung atau punya ide atau saran yang lain untuk video kita ke depannya, silahkan komen di bawah ya. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, boleh dong di like dan juga share videonya. Dan juga subscribe ke channel Scratchin supaya kita bisa lebih banyak lagi bersenang-senang di Scratch. Dadah!